Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semuanya. Pagi, Pak. Udah makan? Belum. Oh, belum. Tidak ada nasi. Minta nasi, belum masak. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, baik, sebelumnya Bapak absen dulu. Nur Azizah, Hadir. Azizah mana, Pak? Ada dua, Pak. Wirda, Hadir. Ika. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya, Pak. Baik, masih semangat semuanya? Semangat. Kalau semangat coba berdiri dulu. Oke, sekarang hadap kanan. Nah, teman di depannya dipijat biar semangat. Pijat. Pijat. Iya, Pak. Hadap kiri ya, Pak. Udah, Pak. Sekarang hadap kiri. Nah, gantian dipijat dulu biar semangat. Oke, udah duduk. Nah, udah enak ya, udah sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peran dan tugasku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kenapa kita harus belajar ini? Agar kita tahu apa peran kita dan tugas kita di sekolah dan juga di masyarakat. Kenapa harus tahu? Biar menjadi anak yang baik. Nah, jadi dalam kehidupan kita itu sebenarnya mempunyai peran dan tugas yang penting. Nah, terutama di sekolah dan juga di masyarakat. Apa saja tugas kita? Nanti kita akan bahas. Nah, kalau nggak tahu tugas dan perannya gimana, nanti kita menjadi anak nakal. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan peran, tugas, dan tanggung jawab dan interaksi sosial yang terjadi di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Tahu nggak lingkungan masyarakat itu di mana? Tahu. Di mana? Di depan rumah. Di rumah pintar. Nah, ini peran dan tugas kita di lingkungan sekolah. Apa tugas kita di sekolah? Yang pertama, menjadi siswa yang rajin. Jadi harus rajin. Kalau malas nggak boleh ya. Jadi rajin itu seperti apa? Pertama, menjalankan tugas belajar dengan tekun. Artinya masuk terus, disiplin. Kalau ada tugas dikerjakan, ada PR dikerjakan. Nah, mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ngerjain PR jangan nyontek, jangan kerjain di kelas karena PR adalah pekerjaan rumah. Kerjainnya di mana? Di rumah. Jangan pas di kelas minjem buku temannya langsung disalin ya. Nah, kemudian tugas selanjutnya apa? Yaitu siswa yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya gimana? Kalau piket ya piket. Jadwalnya piket harus piket. Menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah sembarangan, tidak makan di kelas. Nah, kemudian membantu temannya yang membutuhkan. Nah, membantu ini bukan membantu dalam
kejelekan, tapi kebaikan. Nanti temannya nggak tahu, waktu ujian dikasih tahu. Nah, itu bukan membantu. Membantu itu gimana maksudnya? Ketika teman kita nggak punya bolpennya hilang, dikasih pinjam. Nggak punya tip X, dikasih pinjam. Itu temennya nggak punya jajan, dikasih jajan. Nah, gitu ya. Dan mengikuti peraturan sekolah. Peraturan sekolah apa aja? Tidak boleh terlambat, pakai sepatu, pakai kaos kaki. Seragamnya kalau Senin sampai Selasa pakai apa? Merah putih. Rabu dan Kamis pakai? Batik. Kalau Jumat dan Sabtu pakai? Jangan nanti hari Jumat pakai merah putih. Kemudian tugas selanjutnya yaitu siswa yang berprestasi. Nah, kita jangan hanya masuk kelas duduk ujian. Nah, kita harus mengejar yang namanya prestasi. Prestasi itu seperti apa? Berusaha mencapai hasil belajar yang baik. Jadi belajarnya harus berusaha sebaik mungkin. Gimana kita itu menjadi peringkat 1, nah, itu berprestasi. Kemudian mengikuti ekstrakurikuler yang dengan antusias. Kalau ada kegiatan ekstrakurikuler kayak besok kegiatan pramuka, nah, itu harus antusias, harus semangat. Ketika yang lain nyanyi, ikut nyanyi juga, jangan malas. Nah, dan mengharumkan nama sekolah. Nah, kita belajar yang rajin, pinter, ikut lomba keluar ke kecamatan, kabupaten, mengalahkan sekolah-sekolah yang lain. Sekolah kita jadi harum namanya. Itu ya, paham tugasnya apa aja? Yang pertama, menjadi siswa yang Rajin. yang kedua, Siswa yang bertanggung jawab. dan yang ketiga. Berprestasi. Oke. Nah, sekarang tugas-tugas kita di lingkungan. Di lingkungan masyarakat. Masyarakat di mana? Di rumah. Jadi tugas kita di rumah bukan hanya makan, tidur, main, tapi ada tugas yang penting yang harus kita tahu. Pertama, menjadi warga yang sopan. Sopan itu gimana? Kalau ada orang tua, amit lewat, pamangkorahi. Menyapa dengan ramah, menghargai orang tua. Kalau ketemu orang yang lebih tua dan kita kenal harus menyapa, salam, menghargai orang yang lebih tua, jangan cangkolan. Nah, dan membantu tetangga yang membutuhkan. Ketika tetangga kita, contohnya ketika tetangga kita lagi keluar rumah, nah kita jagain rumahnya. Jangan ketika ada maling dibiarin, gak ada orangnya. Gitu ya, teriak. Harus dijagain rumah tetangganya. Kalau kita punya makanan enak, tetangganya dikasih. Kemudian menjadi warga yang peduli. Peduli maksudnya gimana? Peduli menjaga kebersihan di lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat. Jadi kalau depan rumahnya kalian kotor, jangan dilihat tapi dibersihin. Kalau habis makan jajan dibuangnya kemana? Semuanya. Nah, tugas ketiga yaitu menjadi warga yang patuh. Patuh itu gimana? Menaati peraturan yang ada di masyarakat. Pertama, contohnya seperti peraturan lalu lintas. Nanti kalian kalau udah besar, udah punya KTP, kemudian mau naik sepeda motor, kalau gak punya SIM, jangan dulu naik, buat SIM dulu. Nah, kalau lampu merah berhenti, jangan nerobos. Itu ya. Nanti kalian kalau besar, itu ingat ini tugas kita harus menjadi warga yang patuh, menghormati hak dan kewajiban warga lainnya. Jadi punya tetangganya jangan diambil. Umpama ada tetangganya punya kucing bagus, dibersihin karung, nah itu gak boleh ya. Nah, kenapa kita harus tahu? Kenapa ini tugas dan peran ini penting untuk kita ketahui? Pertama, karena kita harus menjadi warga yang baik di masyarakat dan menjadi warga negara yang baik di sekolah. Nah,
Jadi kalau kita menjalankan tugas-tugas ini dengan benar, maka kita akan menjadi warga yang baik. Kalau kita tidak menjalankan tugas-tugas itu, maka kita menjadi anak yang nakal, yang tidak baik. Nah, kenapa kita harus baik? Karena kita hidup di masyarakat, hidup di sekolah. Kecuali kalian hidup sama alien, nggak apa-apa, nggak usah menjalankan tugas-tugas ini. Nah, yang kedua adalah untuk membangun hubungan sosial. Jadi biar kita lebih akrab kepada tetangga, kepada teman-teman murid lainnya, kepada guru, dan kepada warga-warga di rumah. Nah, kemudian meningkatkan kualitas diri. Nah, biar kita itu menjadi lebih baik, lebih tanggung jawab, lebih disiplin, berkarakter, sopan santun. Tuh. Kemudian yang keempat, kenapa penting? Yaitu untuk menciptakan lingkungan yang harmonis baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, jadi di sekolah jadi bersih, aman, nyaman, damai, nggak tengkar, ya kan? Nggak punya utang. Nah, ini ada beberapa contoh peran dan tugas kita di lingkungan sekolah. Yang pertama, membersihkan kelas, membuang sampah pada tempatnya, merapikan meja dan kursi. Ya. Kalau kelasnya sepatu dilepas, dipel. Kemudian membantu guru, mengantarkan tugas kepada guru, ngerjain tugas tepat waktu. Kalau ada PR dikerjain. Nah, dan membantu teman kita yang kesulitan belajar. Kalau ada temennya yang nggak ngerti, jangan dikasih umpama ada soal dari bapak. Kemudian ada temennya nggak ngerti, jangan langsung dikasih tahu jawabannya, tapi dikasih tahu pemahamannya. Kemudian mengikuti ekstrakurikuler, kita ikut olahraga, ikut kegiatan seni, ikut pramuka. Nah, itu merupakan contoh peran dan tugas kita di lingkungan sekolah. Nah, dan menjaga ketertiban sekolah, tidak teriak-teriak, tidak ketawa kenceng-kenceng, tidak tengkar dan sebagainya. Paham ya? Nah, ini contoh peran dan tugas kita di lingkungan masyarakat. Ada apa aja? Pertama, membantu membersihkan lingkungan. Jadi kayak ini gambarnya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan dan menanam pohon. Nah, kegiatannya itu seperti itu. Jadi nanti kita minggu depan akan tidak belajar di kelas, tapi kita akan bersih-bersih bersama di lingkungan sekolah. Kita akan membersihkan got dan menanam pohon. Kemudian yang kedua ada membantu tetangga yang membutuhkan. Kalau ibu kita lagi masak bakso, tetangganya dikasih temennya, ini bakso. Nah, membantu menolong tetangganya yang sakit. Kalau ada tetangganya yang sakit, dijenguk, bawa buah tangan. Jangan dijenguk aja, datang nggak bawa apa-apa. Bawalah, entah itu roti, pisang, bawa aja. Nah, kemudian mengikuti kegiatan sosial. Jadi di rumah jangan hanya main. Kalau ada kegiatan kayak kerja bakti, kayak seperti pernah ada donor darah, nah ikut aja. Itu akan melatih kita menjadi warga yang baik. Ngerti semuanya ya? Ada yang mau nanya sampai sini? Kalau tidak ada, silahkan kerjakan soal ini. Ambil kertas dan pulpen, kerjakan sekarang. Nah, silahkan dikumpulkan ke depan semuanya tugasnya. Kertas-kertas. Ini sudah. Itu kertas. Oke. Silakan satu orang untuk maju membacakan hasil jawabannya. Ika, Bapak. Materi SD. Oh, Ija, silakan. Mana punya Ija dulu? Oh, ini. Bacain, jelasin di depan teman-temannya. Sebutkan 3 peran siswa di sekolah.
Jawabannya. Menjadi siswa yang berprestasi. Terus Menjadi siswa yang rajin. Terus Menjadi siswa yang bertanggung jawab. Terus Tugas Kedua. utama siswa di lingkungan sekolah: belajar, dan masuk eh, masuk kelas, Kemudian nomor 3, sebutkan 2 contoh peran warga yang baik di lingkungan masyarakat. peran di masyarakat, Ya, bekerja bakti, terus peduli kepada tetangga atau teman, yang keempat, mengapa penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan di masyarakat? agar tidak bau dan kotor, biar Agar lebih bersih. nyaman. Soal nomor 5, apa manfaat yang diperoleh dari mengikuti kegiatan sosial di masyarakat? Teman baru, ilmu baru, Terus dan pengalaman baru. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Nah, jadi kita tadi udah belajar tentang peran pentingnya. Peran itu kenapa penting ya? Itulah tadi karena kita hidup di masyarakat dan di sekolah. Kita harus menjadi warga yang baik, jadi anak yang baik, pintar, rajin, bertanggung jawab, banyak temannya, tidak banyak musuhnya, kemudian menjadi yang baik. Nah, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Oke, jadi itu aja pembelajaran kita hari ini. Semuanya ngerti? Ngerti, Pak. Oke, baik. Pembelajaran yang sampai di sini saja. Kita lanjutkan minggu depan di materi selanjutnya. Nah, oke, mungkin itu aja pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang.